Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa wala. Qala Syekh rahimahullah ta'ala Qauluhu ta'ala Qala Syekh rahimahullah Qauluhu ta'ala makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala man kana yuridul hayat. Makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang menginginkan kehidupan. Maknanya al-baqa'u fid dunya. Yaitu makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang menginginkan dunia, maknanya adalah siapa yang ingin lama tinggal di dunia. Wa zinataha ay al-malu wal banina wal nisa'u wal harth. Ay al-malu wal banina wal nisa'u wal harth wal an'am wal khayl musawwamah. Kama qala Allah ta'ala zuyyina lin-nasi hubbu syahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min al-dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Makna, sekarang kita sudah itu tadi bedanya. Kalau di dalam surat Al-Hud, surat Hud ayat 15, kata Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang menginginkan dunia, kehidupan, maksudnya siapa yang ingin hidup lama di dunia. Wa zinataha yang dimaksudkan perhiasan dunia yaitu 1 harta, 2 anak, 3 wanita, 4 ladang, 5 binatang ternak, 6 kendaraan atau kuda yang mewah, yang indah, yang kuat. Kalau sekarang kendaraan yang mewah. Nah itulah namanya perhiasan dunia. Jadi perhiasan dunia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perhiasan dunia adalah harta, anak, wanita, ladang, binatang ternak, kendaraan. Sebagaimana Allah dalilnya dalam surat Al-Imran ayat 14. Baik. Kemudian makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi ilaihi." Kami akan berikan kepadanya. Maknanya wal makna kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahum yu'tawna ma yuriduna fid dunya wa bidzalika al-kuffar la yas'una illa ad-dunya wa zinatiha wa lidzalika ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya kama qala ta'ala wa yawma ya'radu alladziina kafaru 'ala an-nar adhabtum tayyibatikum fi hayatihim ad-dunya wastamta'tum. ولهذا لما بكى عمر حين راى النبي صلى الله عليه وسلم تعثر في جنبه الفراش فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر يعيشان فيه ويعيشان فيه من نعيم وانت على هذا الحال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم وفي الحقيقة هي ضرر عليهم لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم صار أشد وعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. Masya Allah. Sekarang kita akan membaca perkataan Syekh ketika menafsirkan wabilai, yaitu siapa yang menginginkan hidup lama di dunia dan menginginkan perhiasan dunia, kami akan berikan dia. Maksudnya itu. Yaitu mereka sesungguh mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan di dunia. Mereka akan diberikan
apa mereka inginkan di dunia. Dan termasuk dari mereka ini orang kafir. Jadi muslim dan kafir. Termasuk dari ini adalah orang kafir. Dan orang kafir, kata Syekh rahimahullah, tidaklah mereka berusaha sekuat-kuatnya kecuali untuk dunia dan perhiasan dunia. Subhanallah. Tidaklah orang kafir berusaha sekuat-kuatnya kecuali untuk dunia dan perhiasannya. Sehingga dengan itulah mereka, kebahagiaan mereka disegerakan di dalam kehidupan mereka di dunia. Subhanallah. Ya, ini dia. Jadi siapa saja yang berusaha sekuat tenaga untuk dunia dan perhiasannya, Allah mudahkan dia. Kenapa? Karena itu merupakan kebaikan mereka yang disegerakan, yang di akhirat. Ayo, kasihan. Ya, nanti kita baca perkataan Syekh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Dan di hari kiamat orang-orang kafir ditampakkan pada mereka neraka. Kemudian dikatakan pada mereka, telah hilang kebaikan-kebaikan yang disegerakan pada kalian dalam kehidupan kalian dunia, yang dulu kalian bersenang-senang dengannya. Nah, ya. Di hari ditampakkan orang-orang kafir neraka, mereka dikatakan telah hilang kenikmatan-kenikmatan yang kalian merasakan dulu di kehidupan dunia, yang kalian sudah merasa bahagia bersenang-senang. Nah itu ya. Dan juga dari kata Syekh rahimahullah, dan dengan sebab inilah tatkala Umar menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya di dalam masjid, bekas tikar itu menempel di pipi beliau, bekas tikar menempel di pipi beliau, menunjukkan apa? Beliau tidak tidur di kasur yang empuk, di tempat yang empuk, tapi yang tempat yang sederhana. Sehingga itu yang membuat Umar menangis. Maka Rasulullah SAW ketika terbangun melihat Umar menangis, kata Rasulullah SAW, "Mayubki, apa yang membuat kamu menangis, wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, Kisra wa Kaisar, dua raja ini, Romawi dengan Persia, mereka hidup dengan kenikmatan-kenikmatan yang mewah. Anta dan sedangkan engkau berada dalam kenikmatan dalam keadaan seperti ini, ya Rasul. Padahal engkau lebih pantas." Begitulah kurang lebih maknanya. Tidak pantas engkau tidur dalam kasur tikar yang bekas tidur itu, kalau engkau tidur berbekas itu juga engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan mereka. Apa kata Syekh? Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Syekh ketika menafsirkan syarah hadis tersebut? Wa fil haqiqah, pada hakikatnya hiya dharun alaihi, pada hakikatnya orang-orang yang menginginkan dunia dan dia berusaha sekuat tenaganya, pikirannya, tenaganya, waktu dan pokoknya untuk dunia dan perhiasannya, pada hakikatnya itu dharun alaihim, pada hakikatnya itu adalah mudarat bagi mereka. Nah itu. Jadi orang-orang yang berambisi pada dunia dan perhiasan dunia, pada hakikatnya itu walaupun mereka bersenang-senang dengan mendapatkan misalnya masuk di audit KPK, apakah nama istilah itu, ini calon ini harus kekayaannya sekian, calon ini sekian, pangkat di mereka. Ya, calon presiden ini kekayaan begini, triliun, miliaran, ratusan miliar. Ini miliar saja, maka ini dari puluhan juta. Semua bersenang-senang dengan kenikmatan itu. Mereka habiskan usaha mereka, pikiran, tenaga, waktu, semua pokoknya. Kecerdasan, kepintaran, semuanya untuk dunia. Bahkan untuk mendapatkan jabatan itu. Dan perhiasannya itu harta, perhiasan dunia itu harta, apalagi wanita, anak, wanita, kedudukan, ladang, peternakan, kendaraan mewah, harta, termasuk dalam jabatan. Pada hakikatnya itu orang-orang yang berusaha untuk itu dharun alaihim. Pada hakikatnya itu adalah mudarat. Sahih. Ketika mereka berpindah dari
negeri yang mereka menganggap bersenang-senang ini ke jahim, neraka. Maka menjadilah neraka tersebut asyad, lebih keras, wa'adam, lebih besar mereka rasakan kesusahannya, kesengsaraannya ketika mereka merasa kehilangan dari perhiasan mereka di dunia. Nah, itu. Jadi kita di sini sedang dinasihat oleh Syekh rahimahullah, jangan kita tertipu, jangan kita terbawa, apalagi ikut-ikutan. Untuk mencurahkan segala kepayahan, kesusahan, kekuatan apa yang kita miliki untuk dunia dan perhiasannya. Ya. Kemudian kali itu maknanya Allah akan mudahkan mereka, maksudnya itu tadi. Dimudahkan bukan Allah mencintai, dimudahkan bukan Allah meridhai, dimudahkan bukan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi, tapi mudarat bagi mereka. Kenapa? Karena Allah menginginkan, karena Allah memudahkan niat mereka untuk dunia, dimudahkan dunia. Sehingga di dunia saja itu. Nanti di akhirat, itu. Subhanallah. Ya, makanya sering-sering kita ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkataan Syekh ya. Sering-sering kita ingat perkataan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba sampai dia ditanya dari 4 perkara. An umri, an syababi, dari masa mudanya kemana dihabiskan, wan umrihi, dan umurnya kemana dihabiskan, wan sihati, dari masa sehatnya kemana dihabiskan. Yang keempat ini yang lebih parah, karena ditanya dari 2 sisi. Wan malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dan dari hartanya dari mana itu dihasilkan, dengan cara yang miring atau lurus, cara halal atau haram, dan kemana dihabiskan. Subhanallah. Nah, makanya kita pergunakan umur kita ini. Alhamdulillah kalian masih muda, sudah kenal sama yang ini. Ya, karena ada di sana orang-orang seumur kalian sudah digembleng, sudah dikader untuk menjadi kader-kader politik. Umur segini sudah ada. Siapa bilang tidak? Kok bisa tahu Ustaz? Ya sekarang apa yang tersembunyi di dunia antar berantai itu? Bago gelip tidak dia buka sekarang, tidak dia sembunyikan. Kotanya muncul dia. Umur kalian, alhamdulillah ini sekarang sudah merasa kenikmatannya menuntut ilmu. Umur kalian habis untuk Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada umur musuh kalian dikader untuk politik. Ada umur kalian dikader untuk main bola. Betul apa tidak? Betul. Mulai dari kecil umur kalian sudah mulai dikader untuk habiskan umurnya perkara yang mubah. Bahkan mungkin bisa perkara yang melalaikan. Coba tahu? Ya. Kenapa semua itu? Bagaimanapun bidang yang mereka itu ujungnya apa itu semua? Dunia. Ya betul. Ada di kader untuk kader politik, ujungnya apa? Dunia. Ada di kader untuk main bola, ujungnya apa? Ya. Adakah orang main bola sekarang gratis? Tidak mungkin, tidak mau capek-capek. Ya. Ada di untuk badminton. Nah itu, ada orang dayung kalau kita di Sulawesi Tenggara. Coba dikader semua. Itu apa maksudnya? Dimudahkan oleh Allah SWT. Itu maksudnya perkataan Syekh. Ini saya cuma memberikan saran saja yang saya dapatkan dari pembacaan kitab-kitab para ulama ketika menyaksikan seperti ini. Ya, dimudahkan. Makanya kalian bersyukur, bukan kalian, kita semua bersyukur. Umur sebelum kalian dimudahkan oleh Allah untuk apa? Makanya ingat baik-baik ini ya. Kalau kalian nanti sudah bisa suatu saat bisa menjadi baik pada orang lain, para kaum muslimin, minimal pada keluarga kalian, jangan kalian inginkan di dalamnya apa sudah jelas oleh Syekh, kesyirikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kesyirikan apa?
menginginkan dari ibadah kalian mendapatkan harta, martabat, apalagi direkomendasi Syekh Muhammad Shalih ya, kesehatan itu kasih nomor berapa ya, intinya itu. Baik ya, makanya banyak kalian mulai sekarang banyak berdoa, bukan hanya kalian, kita semua, tapi secara khusus kalian ini anak santri atau anak-anak kita, itu kalian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga masa muda kalian digunakan terus, bukan untuk dunia. Karena kalau kalian berniat berdoa itu betul, Allah sudah banyak yang merasakan itu. Nah, ya, sudah banyak merasakan itu. Ya, mereka kenal dakwah dari umur 14 tahun yang silam. Banyak teman-teman yang masih istiqomah sampai sekarang. Banyak. Seperti contohnya, ya saya beri contoh Syekh Rosan. Syekh Rosan itu umurnya 37 tahun. Muridnya di sana ketika kita ke sana itu sekitar 1.200 orang. Muridnya itu umur beliau 37 tahun. Berarti pada saat kita di Damat, masih sebelumnya. Tapi coba dari kecil terdidik untuk bukan dunia dan perhiasannya, akhirnya karena niatnya jujur Allah tahu, maka Allah menjaganya. Nah sekarang 37 tahun sudah memiliki umur yang datang takhos belajar depannya 1.200 sekian manusia, ikhwan maupun akhwat, laki-laki maupun perempuan, bapak-bapak maupun anak-anak, ibu-ibu maupun perempuan, apa ayah mana? Hah? Bukan, dollar di Yaman. Masya Allah, Masya Allah, orang tinggi, orang tinggi besar, bisnya itu kayak orang barat, ganteng, Masya Allah. Nah, ya, tapi begitu. Itu kalau bukan niatnya, bukan untuk dunia, maka Allah mudahkan. Makanya di sini Syekh mengatakan, siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan mudahkan. Mafhumnya juga, siapa menginginkan agama dan akhirat, Allah mudahkan. Kan begitu. Kenapa? Karena dunia saja saya menginginkan dunia dan perhiasan, Allah mudahkan, walaupun itu mudarat karena niatnya. Maka orang sebaliknya pun demikian, Allah mudahkan. Nah, itu kita bercontoh. Contoh yang lain banyak sekali ya. Nah, ya ulama syekh. Nah, seperti syekh yang sekarang anggota hayat kibar ulama yang kami mengikuti majelisnya di Masjid Haram, Syekh Ad-Dawsi itu, Muhammad Sulaiman, itu umur beliau belum 50. Umur beliau kita kenal belum 50. Masih muda. Tapi sudah anggota hayat kibar ulama. Muridnya Syekh Fauzan. Tapi sudah anggota hayat kibar ulama, anggota lajnah daimah. Ya, nah itu pas tahun 2 tahun yang lalu. Itu sekarang ya sudah mulai mungkin 48 atau 9 sekitar itu. Masih muda beliau. Tapi anggota hayat kibar ulama. Ini kalau bukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari masa mudanya, Allah akan niatnya untuk tersebut. Makanya kalian santri, jadikan apa yang Allah mudahkan pada kalian sekarang, umur belia kalian ini banyak berdoa. Di waktu mustajab, ya Allah yang qalibal qulub, apa boleh berdoa apa saja, terserah kalian. Mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, terserah. Intinya, siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, Allah mudahkan, walaupun itu mudarat ujung-ujungnya. Dan mafhumnya, siapa menginginkan agama dan akhirat, Allah mudahkan juga. Ya. Nah, begitu. Oleh karena itu, semangat kalian santri, mumpung santri dan bukan santri masih jangan mudah-mudah, karena ini tergantung dengan kalian. Ya, itu maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qawlu wa hum fi la yuqasun al-naqsu ay la yaqusuna mimma yujazawna fihi lianna Allah Ta'ala adilun la yadlimun la yaqul fa yu'tana ma'radu. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka di dalam menginginkan dunia dan perhiasannya tidak dirugikan. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka di dalam menginginkan dunia dan perhiasannya tidak akan dirugikan. Maksudnya tidak akan dikurangi sedikit pun
tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka diberikan dari ambisi dunia mereka. Nah, ya. Jadi kita dapatkan dari Syekh, orang-orang yang sudah mendapatkan dunia, apalagi yang kemarin tanggal 27 kemarin ya, seluruh Indonesia dan sama-sama mereka, itu semua apa yang mereka ambisikan. Mereka tidak tahu kan, tapi pas tanggal 27 malam tanggal 28, tek, dari informasi pusat mereka. Dan sama-sama mereka itu sudah yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, tidak menzalimi, maka mereka diberikan apa yang mereka inginkan. Nah, ya, begitu. Itu mereka kan malam. Baik ya. Ya itu mereka, wahum bi'alaihi wasallam. Mereka tidak akan dikurangi sedikit pun dari apa yang mereka diberikan dari apa tadi? Hayat dunia wa zinataha. Ya. Tapi ingat kata Allah, kata Syekh, qauluhu laisa lahum fil akhirati illan. Dan mereka di akhirat tidak akan mendapat ujian neraka. Wah, ini ngeri. Baik. Dan mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan ujian neraka. Allah. Mirip kan kalau cuma inginnya dunia. Baik, kita baca kata Syekh. Fi hasrun tariquhu an-nafi wal ithbat wa hadha yani annahum lam yadkhulul jannata alladhi laysa lahu illa an-nar mahrum min al-jannah wal ya'lam. Maknanya yaitu bahwasanya mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau dia orang kafir kekal, tidak akan masuk selama-lamanya. Kalau orang muslim maka mereka dicuci dulu. Kita tidak tahu siapa-siapa ya. Jangan kita ceplos mentai. Tidak boleh haram. Kalau yang muslim yang ambisinya untuk dunia dan perhiasannya, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Maksudnya mampir dulu sampai Allah menghendaki, kemudian keluar. Nah, lihatlah alladzi laisa lahu illan nar, karena orang yang tidak mendapatkan ujian neraka maksudnya terharamkan dari surga waliyadzubillah. Pengaruhnya apa? Ambisi pada dunia dan perhiasannya. Qawlu wa habita ma sana'a bihi al-hubud az-zawal wa tarfahi zala anhu ma sana'a di dunia. Maksud hangus apa yang mereka lakukan di dunia, maksudnya zala anhu ma sana'a di dunia, yaitu apa yang mereka usahakan, apa yang mereka ambisikan di dalam mendapatkan dunia perhiasannya, ketika masuk ke neraka itu semua ambisi-ambisi mereka itu hangus, terbakar, terhapus. Nah, ya, itu maksudnya. Bukan maksudnya amalan mereka yaitu hangus, tidak dapat ini semua. Apalagi seorang muslim tidak. Maksudnya apa yang mereka usahakan untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, harta, apalagi anak, wanita, ladang, apalagi peternakan, binatang ternak dan kendaraan mewah, itu di akhirat semua hangus. Wa batil ma kana ya'malun batil khabar muqaddam li ajli mura'at tawasil bil ayat al-mutarama fi qawli ma kana ya'malun Allah annahu laysa li haula'i an-nar wa anna ma sa'a fi dunya qad habita wa anna amalan batil. Maksud dari wa batil ma kana ya'malun, batil apa yang mereka lakukan, maksudnya Allah menetapkan dalam ayat ini bahwasanya mereka yang menginginkan dunia dan perhiasannya tidak ada mereka dapatkan kecuali neraka. Dan apa mereka lakukan dulu di dunia untuk mendapatkan perhiasan dunia itu pada hangus. Amalan apa? Amalan untuk dunianya, bukan amalan yang lainnya, amalan dunianya yang mereka habisi dalam dunia. Wa an amalan, bahwasanya amalan mereka untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya batilan, yaitu kebatilan. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Baik.
Kemudian faedah berikutnya, terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Ayat Hud tadi yang kita baru baca, ya. Ayat itu, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu." Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ayat ini diturunkan kepada siapa sebenarnya? Ada 3 pendapat. Nah, ada 3 pendapat. Yaitu kata Syekh, pendapat pertama diturunkan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang kafir. Ambil tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Tabari. Ayat tersebut. Pendapat pertama, ayat ini diturunkan kepada orang kafir. Nah, kenapa? Karena orang kafir memang kehidupan mereka tidak menginginkan kecuali untuk dunia. Itu pendapat pertama. Kemudian yang kedua, turun kepada muslim yang melakukan riya. Ayat ini turunkan pada orang-orang muslim yang ada riya di dalam pelaku riya. Lian la ya'malu ila dunya fala yanfa'uhum yaumil qiyamah. Karena mereka itu tidak beramal kecuali untuk dunia, sehingga amalan mereka tidak bermanfaat dari kiamat. Yang ketiga, turun pada orang-orang yang beramal soleh, ikhlas sesuai dengan babnya. Amal soleh, tapi dari amal solehnya itu, dia ada inginkan, tercampurkan, ya, untuk mendapatkan dengan amal solehnya itu harta, kedudukan, martabat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal bab. Jadi ayat yang pertama, pendapat pertama murni orang kafir. Pendapat kedua muslim, pendapat ketiga muslim. Tapi yang pendapat kedua muslim tapi pelaku riya. Kalau yang ketiga muslim yang ikhlas tapi terkotori. Bukan batal ya, terkotori. Ya betul. Masya Allah. Ya. Nah ini, makanya ini kita dapatkan. Al-tafsir berbeda pendapat kepada siapa ayat tersebut. Nah, jadi kalau kita menyampaikan kepada, nanti kalau kalian menyampaikan misalnya khutbah semua, tidak perlu sebutkan yang rajih. Sebutkan yang pendapat pertama supaya kaum muslimin tahu bahwasanya tidak murni orang kafir. Ayat ini itu yang berbeda. Kalau kepada orang kafir bukan berarti khusus untuk mereka. Itu harus diingatkan kepada kaum muslimin. Kalau ini khusus yang benar adalah orang kafir, bukan berarti makna ayat ini tidak berlaku bagi kita kaum muslimin. Ya, bukan berarti. Nah, itu harus dipahami supaya apa? Supaya kaum muslimin tahu dan paham tentang permasalahan seperti ini. Kenapa? Ya, kenyataan kan menunjukkan sudah sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan mungkin naudzubillah semoga Allah kita semua. Ya, dan khususnya kalian santri satu waktu kalian akan menjadi penanggung jawab keluarga dan harus menafkahi keluarga, maka waspada juga ini, ya. Nah, ya. Makanya semoga Allah kita semua. Baik, dapat. Coba biasanya aku membahas khilaf sebetulnya. Baik. Jadi itu ya, ada 3 pendapat. Ayat ini diturunkan kepada siapa sebenarnya? Pendapat pertama murni orang kafir, tapi ingat, walaupun diturunkan kepada kafir bukan berarti pemahaman ayat ini tidak berlaku bagi kaum muslimin. Ya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ikhtalafu ulama fi ta'wil hadis. Yaitu kata Imam Al-Qurtubi ayat ini turun terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, ini pendapat Dhahak, Waqfar, An-Nahas, nah seterusnya. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kalau ba'd ulama mana hadil ayat qauluhu alaihi salam innamal a'malu binniyat. Berkata sebagai ulama, yaitu berkata para ulama ini tuh kepada kaum muslimin, yaitu yang disebutkan Syekh Yahya.
Wa tadullu ka hadhihi al-ayah ala anna man shama fi Ramadan la an Ramadan la yaqul Ramadan. Wa tadullu ala anna man tawadda li tabarruk wa tanaddud la yaqul qurbatan an jihad shalah wa hakadha kullu ma kana fi ma'na. Ya. Berkata para ulama makna ayat ini makna ayat ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang menunjukkan ayat ini padamu adalah bahwasanya ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa bulan Ramadan bukan karena Ramadannya. Bukan karena man shama fi Ramadan la an Ramadan. Dia tidak berpuasa bulan Ramadan bukan karena Ramadannya. Ya, tapi dia layak pada Ramadan. Yaitu karena memang melihat kondisi. Nah, wa tadullu ala anna man tawadda li tabarrud, dan juga ada orang yang berwudu bukan karena ibadah, li tabarrud, li tanabbu. Pendapat ketiga kata beliau, dzakara aktsarul ulama illa anna hadhihi ayata mutlaqah. Aktsar al-tafsir menafsirkan bahwa ayat ini bersifat mutlak, mau orang kafir atau mukmin. Oke, kalian paham ya sekarang? Itu dia. Bahwasanya ayat ini aktsar al-tafsir, kebanyakan al-tafsir mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, mau mukmin atau kafir sama saja. Kata beliau, aktsar ulama berdalilkan dengan mengkatakan ayat itu di surah, sebagaimana dikuatkan dalam ayat yang lain. Man kana yuridu hartal akhirah nazil lahu fi harti wa man kana yuridu hartal dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan perladangan akhirat, kami tambahkan dia untuk dia perladangannya di akhirat. Dan siapa yang menginginkan perladangan dunia, kami berikan perladangan dunia. Nah, begitu pula dalam ayat yang lain dalam surat apa ini? Al-Isra. Man yurid wa man yurid thawab dunya dinina. Al-Imran. Yaitu siapa yang menginginkan pahala dunia, kami berikan pahala dunia. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Siapa yang menginginkan kenikmatan disegerakan, kami segerakan baginya kenikmatan tersebut sesuai apa yang kami maukan. Bagi siapa yang kami inginkan. Nah, ya. Begitu. Jadi dan Syekh siapa namanya? Imam Al-Qurtubi was-sahih ma dzakarnahu anna min babil itlaq wa taqyid. Yaitu yang benar dalam perbedaan pendapat ini apa yang kami sebutkan ini bab mutlak. Apa itu? Nah, aktsaruna al-tafsir. Amin. Jadi ini bukan khusus orang kafir yang diturunkan, bukan, bersifat mutlak. Subhanallah. Siapa yang berpendapat? Aktsaru al-tafsir. Mayoritas, bukan mayoritas, aksar itu di atas jumhur. Ya. Kalau jumhur itu ibaratnya yang berbeda pendapat jumhur misalnya 60%, yang bukan jumhur 40%, begitulah. Kalau aksar ulama, nah itu 80-20. Kalau begitu pendapat ulama. Tidak ada menyelisih kebanyakan ulama itu kecuali segelintir saja dari kalangan ulama yang mu'tabar. Ya, mu'tabar. Maksudnya, makanya istilah ini sebagaimana kita sebutkan dalam kitab usul fikih. Perbedaan makna jumhur ulama dan aktsar ulama. Nah, jadi kita dapatkan faedah di sini. Nah, di sini kita baca kitab Sunan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir meradikan pendapat yang kedua. Wah. Berarti apa? Bukan untuk orang kafir. Dia menukilkan tafsir Ibnu Abbas dan Qatadah. Silakan kalian melihat dan tidak tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas fi hadhihi al-ayah inna ahla riya yu'tawna bi hasanatihim fid dunya. وذلك أنهم لا يظلمون الآخرة. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى وما
fihi alladhi talasa fid dunya min al-matab wa habita amaluhu alladhi kana ya'maluhu iltimasa dunya wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa hakadha ru'yan Mujahid wa Dhahhak wa ghairu wahid wa anna wa qala Anas bin Malik wal Hasan nazalat bil yahud wan nasara wa qala Mujahid wa ghairu nazalat bi ahli riya wa qala Qatar man kanat ad-dunya hammahu wa sadamahu wa talibatahu wa niyatahu jazahu Allah bi hasanati fid dunya thumma yufdi ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa amma al-mu'min fa yujaza bi hasanati fid dunya wa yuthabu alayhi fil akhirah wa qad warada fil hadits al-marfu' nahwu hada wa qala ta'ala ya ini dia. Baik, apa itu kata beliau? Beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas, yaitu berkata Ibnu Abbas dalam ayat ini bahwasanya ahlul riya, pelaku riya, mereka akan diberikan kebaikan-kebaikan nanti di dunia. Kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Kenapa? Karena demikian Allah tidak mendolimi mereka sedikit pun. Nah, yaqul Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang beramal saleh untuk mendapatkan dunia, misalnya kata beliau seperti puasa atau sholat atau tahajud, tapi dia melakukan itu tidak diamalkan kecuali untuk mendapatkan dunia, Allah berfirman, aku akan berikan dia dengan tujuan amal soleh itu untuk mendapatkan dunia, kami berikan dia pahalanya. Cocok apa tidak? Cocok. Serangan pajak, ngeri, ya. Nah, ya. Sampai saya pergi kemarin, Pak Ustadz dapat serangan pajak kan nanti? Saya kira yang sudah sedikit kita tahu, kelihatannya mudah-mudahan tidak datang. Coba lihat serangan pajak itu namanya apa? Amal soleh. Tapi serangan pajak itu apa? Itu apa kata Allah? Aku berikan mereka. Apa yang mereka inginkan dari serangan iltimas amal soleh untuk dapatkan dunia itu? Kan berikan. Wahab amal. Dan hangus amal yang mereka lakukan untuk mendapatkan dunia. Wa huwa fil akhirah, dan dia nanti di akhirat tidak khasir. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh kecuali untuk mendapatkan dunia. Yang lebih repot, serangan pajarnya itu tidak berhasil. Kan harus cuma satu yang naik yang berhasil. Iya betul tidak? Kasihan sudah serangan pajarnya tidak dapat apa-apa di akhirat nanti, apalagi di kasihan. Nah, itu dia, makanya apanya ini faedah dari Syekh Muhammad SAW. Nah, ya, kalau beliau sini mengatakan puasa, sholat atau tahajud. Makanya hati-hati ya, banyak-banyak berdoa. Seperti saya bilang tadi awal perkataan, kita santri, kalian santri, dan kita semua ya ikhwan, amal soleh kita lakukan banyak-banyak berdoa, semoga diberikan ikhlas. Amal soleh kita sudah lakukan dari dulu sampai detik ini banyak-banyak, supaya jangan ada niat yang mengotori, walaupun asalnya ikhlas. Ya, sebagaimana saya bilang kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menginginkan dengannya. Baik ya, semoga bermanfaat. Baik ya, paham ya? Jadi itu maksudnya. Kata Syekh rahimahullah, para ulama berbeda pendapat dalam ayat tersebut. Nah, ya. Baik. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun konteks ayat ini menunjukkan pendapat pertama secara konteks. Ayat khusus ayat ini, ya khusus ayat ini menunjukkan bahwa ini ayat ini menunjukkan diturunkan pada orang kafir. Tapi digabungkan dengan ayat yang lain sebagaimana dijelaskan dari Imam Qurtubi yang dipahami oleh aktsar ulama bahwa ini bersifat mutlak karena disebutkan dalilnya dalam surat Syura, surat ini Al-Isra dan yang lainnya, surat Al-Imran, bahwa ini bersifat mutlak. Mau kafir, mau mukmin yang sejati, yang dia ikhlas, tapi ada tujuan dari amal solehnya untuk mendapatkan dunia atau harta, ataukah dia muslim tapi pelaku riya, bersifat mutlak. Subhanallah. Semoga Allah yang kita semua. Baik ya.